Sekarang saya akan jelaskan topik tentang populasi dan teknik pengambilan sampel. Ini adalah topik untuk penelitian yang masuk dalam kelompok penelitian survei. Jadi di penelitian survei kita ada sub tentang populasi dan sampling atau teknik pengambilan sampel. Sementara di penelitian studi kasus tidak perlu ada populasi dan sampel. Karena penelitian studi kasus adalah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi hasilnya kepada kelompok lain, kepada objek lain. Sementara penelitian survei adalah penelitian yang mengamati satu kelompok kecil dari sebuah populasi yang hasilnya akan digunakan untuk menjustifikasi populasi itu. Maka penting dalam konteks tersebut adalah ketepatan untuk memilih sampel. Jadi misalnya begini, ada satu kelas yang jumlah mahasiswanya itu 100 orang misalnya. Nah, ketika seseorang akan meneliti tentang perilaku kelas tersebut, mahasiswa di kelas tersebut, sebenarnya misalnya kelas X gitu. Peneliti tidak harus meneliti, mengamati, mewawancarai 100 orang mahasiswa di kelas X tersebut, tapi dia bisa hanya sebagian dari 100 orang itu. Misalnya katakanlah dia hanya meneliti 30 orang dari 100 itu. Nah, hasil dia melakukan penelitian, melakukan wawancara, melakukan observasi dan sejenisnya terhadap 30 orang perwakilan dari kelas X itu, hasilnya dia bisa bilang nanti bahwa anak kelas X itu begini. Padahal dia tidak melakukan penelitian terhadap seluruh anak kelas X. Itulah yang disebut dengan penelitian survei. Penelitian yang dilakukan terhadap satu kelompok kecil yang mewakili dari kelompok besarnya. Kelompok kecil itu disebut dengan sampel, kelompok besarnya disebut dengan populasi. Oke, ini beberapa definisi. Populasi itu adalah total keseluruhan kumpulan elemen yang memiliki karakteristik umum yang sama yang akan diuji. Nah, ada istilah sampling, ada istilah sensus. Kalau sampling itu adalah memilih elemen yang sama dari populasi. Jadi kita akan mengambil beberapa bagian dari populasi untuk diamati. Sementara sensus itu menggunakan semua elemen yang terdapat dalam populasi. Itu makanya kita menggunakan istilah sensus penduduk misalnya 2020 karena yang dilakukan pendataan bukan dipilih-pilih, tetapi semua penduduk, semua populasi dilakukan pendataan, maka disebut dengan sensus. Tapi kalau kita ngambil darah di lab untuk melakukan pemeriksaan darah di laboratorium misalnya, yang dilakukan adalah sampling, bukan sensus. Karena yang diambil adalah sebagian dari darah dari dalam tubuh kita yang digunakan untuk memotret kondisi keseluruhan di dalam tubuh. Mungkin pada saat melakukan pemeriksaan darah di laboratorium diambil semua darahnya. Itu namanya sampling, diambil sebagian darahnya. Kalau sensus penduduk misalnya itu diambil semuanya, tidak dipilih-pilih. Baik. Nah, kenapa perlu dilakukan sampling? Yang pertama adalah efisiensi biaya. Jadi kalau dilakukan penelitian terhadap seluruh populasi, ketika populasinya besar tentu biayanya menjadi lebih mahal. Ketika dilakukan dengan sampling, dengan sebagian dari populasi, maka tentu biayanya menjadi lebih hemat. Yang kedua, hasil yang lebih akurat. Sampling memungkinkan pengujian yang lebih baik, lebih teliti, lebih terkendali, dan lebih mudah pemrosesannya. Sehingga diharapkan dengan menggunakan sampling, hasil yang akan diperoleh nanti lebih akurat. Tetapi hanya sekali lagi asal kita tepat dalam memilih sampel. Sampel itu benar-benar bisa mewakili populasi. Yang ketiga, tentu ini linear, pengumpulan data yang lebih cepat karena jumlah yang harus dikumpulkan tidak banyak. Tidak sebanyak kalau meneliti seluruh populasi. Yang berikutnya adalah ketersediaan elemen populasi. Nah, sekarang kapan kita menggunakan sensus, kapan kita menggunakan sampel? Sensus dilakukan jika populasinya kecil dan keanekaragaman atau perbedaan dalam populasinya sangat tinggi. Jadi, suatu saat bisa jadi kita melakukan penelitian yang
semua anggota populasinya harus kita ambil sebagai sampel, sebagai objek penelitian. Yang itu kemudian kita sebutkan sensus. Apa itu? Ketika kita tidak bisa melakukan sampling karena keberagaman dari anggota populasinya sangat tinggi. Si A tidak bisa mewakili si C, si F tidak bisa mewakili si Z, dan seterusnya. Maka semua orang di dalam populasi itu harus diambil sebagai objek penelitian. Yang kedua, karena populasinya kecil. Jadi kalau objeknya terlalu kecil, tidak usah dilakukan sampling. Oke, ini sejalan dengan slide sebelumnya. Jadi kenapa perlu dilakukan sampling? Mengurangi kerepotan. Jika populasinya terlalu besar, maka akan terlewati. Dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien. Seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak, adanya bias dalam pengumpulan data, dan seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Nah, sekarang bagaimana langkah dalam desain sampling? Yang pertama harus ditentukan dulu populasi yang relevan. Jadi yang mau diteliti siapa? Kelompok mana yang mau diteliti? Populasinya siapa? Oke, ini satu kelompok perusahaan manufaktur misalnya, itu adalah populasi. Nah, bagaimana kita menentukan populasi yang relevan? Ditarik dari permasalahan atau perumusan masalah. Jadi tidak bisa kita asal ambil populasi. Kenapa penelitiannya dilakukan pada perusahaan manufaktur misalnya? Ya, karena pengen, nggak bisa. Jadi harus ada argumentasi yang logis, yang rasional, yang linier dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian tentukan bentuk sampelnya. Nanti pilihannya ada dua, apakah probability atau non probability sampel. Kemudian tentukan besarnya sampel. Nah, prinsip yang mempengaruhi besar sampel ada dua. Jika populasi semakin tersebar dan variasi dalam populasinya besar, maka sampel yang besar akan lebih akurat. Semakin besar tingkat keakuratan yang diinginkan, maka membutuhkan semakin besar sampel. Nah, ini trade off ya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian dengan hasil akurasi yang tinggi, maka mungkin kita butuh sampel yang lebih besar. Kalau populasinya sangat besar, sebarannya luas, variasinya tinggi, maka sampelnya juga perlu lebih besar. Semakin besar tingkat konfidensi dalam perkiraan, sampel yang dibutuhkan juga semakin besar. Semakin banyak jumlah subkelompok dalam sampel, maka semakin besar jumlah sampel. Setiap subkelompok harus memenuhi jumlah minimum. Jika jumlah sampel dihitung melebihi 5% dari populasi, maka sampel dapat dikurangi tanpa mengorbankan presisi. Oke. Berapa biaya yang akan dikeluarkan? Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi, jangan sampai karena melakukan penelitian tugas akhir, skripsi misalnya, kemudian semua dihabiskan. Jadi harus ada batasan biaya yang ditentukan. Anda punya budget berapa untuk penelitian ini, itu juga bisa mempengaruhi besarnya sampel. Oke, ini kira-kira yang sama dengan yang tadi di bagian slide sebelumnya. Oke, permasalahan dalam sampel itu berapa jumlah sampel yang akan diambil, bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Dua hal inilah yang mendasar. Nah, selanjutnya kita akan bahas prosedur penentuan sampelnya. Jadi ini gambaran dari bagian sebelumnya, ini dibuat lebih mudah untuk dicerna saya kira. Jadi identifikasi populasi target, memilih kerangka sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel, menentukan unit sampel, dan kemudian bisa dilaksanakan pelaksanaan penelitian. Oke. Nah, sekarang pada dasarnya sampling itu ada dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Jadi teknik sampling itu pada dasarnya hanya ada dua ini, nanti turunannya. Jadi yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non probability sampling. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Yang pertama ada pendapat Slovin. Misalnya, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucak Rawo. Di dalam PT
Cucak Rowo tersebut terdapat 130 orang karyawan. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapakah jumlah sampel minimalnya? Jadi 130 ini adalah populasinya. Ya, 130 ini adalah populasi. 5% ini adalah tingkat kesalahan. Nah, rumus dari Slovin ini adalah N kecil ini adalah N sampel sama dengan N besar. N besar ini adalah populasi per 1 plus N besar kali error kuadrat. Populasi adalah sama dengan 130. N sampel itu adalah 130 populasi dibagi 1 plus 130 kali 0,05 pangkat 2. Jumlahnya 98,11. Jadi menurut pendapat Slovin ini jika populasinya 130 maka sampelnya sebanyak 98. Yang kedua menggunakan interval penaksiran. Ini rumus yang lain. Seorang mahasiswa akan menguji suatu hipotesis yang menyatakan bahwa indeks prestasi mahasiswa jurusan manajemen unsur adalah 2,7. Dari 30 sampel percobaan dapat diperoleh informasi bahwa standar deviasi indeks prestasi mahasiswa adalah 0,25. Untuk menguji hipotesis ini, berapa jumlah sampel yang diperlukan jika menginginkan tingkat keyakinan 90% dan error 0,05. Ini N-nya N sampel, kemudian ini adalah Z-score 1,96, ya, karena 0,90%, kemudian 0,2 ini adalah standar deviasinya 0,25 dibagi errornya 0,05, tingkat estimasinya 0,05, jumlahnya 96,4. Jadi dalam contoh ini jumlah sampel yang diperlukan adalah 96. Ini mirip dengan yang sebelumnya, yang kedua. Kemudian ada juga pendekatan Isaac Michael yang menggunakan formula sendiri untuk menentukan sampel. Ya, dia menggunakan rumus N sampel sama dengan NZ kuadrat kali S kuadrat. Ini N-nya ini N besarnya ini adalah populasi, ini populasi, kemudian Z-nya 1,96, ya, Z-score untuk 95%, 0,5. Kemudian ini standar deviasinya 0,25 dibagi 1 bagi populasi kali 0,05-nya ditambah 196Z kali standar deviasi, ketemunya 62. Jadi dari 175 populasi sampelnya menjadi 62. Berikutnya ada juga formula yang lain yang mirip-mirip dengan yang sebelumnya.